Karena orang ini sudah dikenal sebagai peramal yang sebagian besar terjadi, maka semua orang akan tertuju ke situ. Nah, inilah nilai provokasi. Jadi kemungkinan kalau polisi usut. Nah, ini Pak, yang ketiga pertanyaannya adalah tentang ini yang lagi viral juga, ramalan dari seorang Mbak Yu ya, sebutannya dia menyebutnya paranormal gitu. Kemudian meramalkan bahwa 2021 akan terjadi goncangan politik dan lain-lain, dan itu akan menjadikan kan sebuah provokasi. Dan dirinya juga mengklarifikasi bahwa itu banyak yang dipotong. Nah, terkait dengan ramalan yang disebarkan di media sosial yang itu belum tahu kebenarannya, pandangan hukumnya seperti apa sih Pak? Apakah bisa dimasukkan ke ranah pidana atau seperti apa? Saya begini, kalau di dalam pidana itu kan nanti biar dijelaskan Pak Bernard ya, niatnya itu untuk apa? Itu yang harus dikaji, tujuannya untuk apa, tempatnya di mana, tepat atau tidak ketika masuk di dalam ruang publik dan lain sebagainya. Itu semua kan nanti harus melalui proses pembuktian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi yang pertama harus disadari oleh masyarakat, yang namanya ramalan itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Betul. Maka kalau memang dia punya izin untuk menjadi seorang tukang ramal atau sudah dianggap sebagai seorang paranormal yang bisa melakukan ramalan-ramalan terhadap sesuatu, ada yang tepat, ada yang tidak, maka menurut saya sebenarnya tidak ada masalah gitu. Yeah. Tinggal nanti dilihat daripada niat si pelaku pada saat apa disampaikan, dalam rangka apa, memprovokasi atau tidak, gangguan masyarakat atau tidak, itu harus dikaji secara benar gitu loh, sehingga nanti penerapan daripada peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang IT itu bisa benar-benar memberikan rasa keadilan gitu loh. Jadi bukan hanya karena benar dia meramalkan Jokowi akan jatuh, akan terjadi penjarahan, akan apa segala macam, kemudian dia di penjara. Hukum bukan seperti itu gitu loh. Hukum harus membuktikan secara jelas niat daripada si pelaku. Tapi biar Pak Bernard yang lebih paham mengenai aturan hukum pidana yang menjelaskan. Silakan Pak Bernard diterangkan Pak. Iya, jadi begini. Informasi dari seorang sumber yang dianggap layak dipercaya, itu akan memotivasi semua orang untuk mengikuti ramalannya atau informasinya. Ini informasi yang tidak punya metodologi, yang tidak bisa dicek secara ilmiah, maka bisa dianggap sebagai penyebaran hoax yang akan memicu apa yang dia katakan. Dalam ilmu pun, ketika sebuah prediksi ilmiah menyatakan sesuatu mengenai yang akan datang, maka biasanya gerakan sosial mengarah ke situ. Tapi ramalan ilmiah itu netral. Tapi kalau yang sudah mengatakan akan jatuh, akan huru-hara, jangan sampai orang justru termotivasi untuk huru-hara. Dan ketika ditanya, apa metodemu memastikan bahwa akan terjadi huru-hara? Tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu metode non ilmiah. Jadi sangat rentan untuk dikenakan pasal IT. Saran saya, ini pelajaran bahwa dia mencari makan lewat situ, tapi jangan menyebarkan sesuatu yang akan memicu provokasi. Apalagi psikologi sosial dan massa orang Indonesia itu mudah sekali untuk percaya hal-hal seperti itu. Bisa dibayangkan orang-orang sekarang yang memang ada grup-grup yang memang ingin membuat kekacauan akan memakai dasar itu untuk melakukan sesuatu. Karena orang ini sudah dikenal sebagai peramal yang sebagian besar terjadi, maka semua orang akan tertuju ke situ. Nah, inilah nilai provokasi. Jadi kemungkinan kalau polisi usut kena. Kenanya undang-undang ITE? Kena karena begini, bahwa dia tidak sengaja untuk menimbulkan itu, tapi sengaja tipe pertama. Dengan maksud. Tapi ada dua tipe sengaja lagi, yaitu dengan kemungkinan akan terjadi dan tidak ada kepastian mengenai kemungkinan akan terjadi. Nah, masuk yang ketiga, tetap aja kena. Iya. Itu hanya demi konten. Berarti. Tapi bisa dibayangkan dengan saya ngomong seperti ini, maka gerakan-gerakan akan muncul. Bisa kita bayangkan dengan akal sehat aja.
dampaknya ya Pak? Ya, karena yang informasi-informasi mistik seperti ini hanya nunggu kejadian apa saja mereka langsung hubungkan akan melakukan gerakan. Oke. Jadi tinggal ada pemicu saja pasti muncul gerakan kalau yang begini-gini. Oleh karena itu pun temuan-temuan ilmiah tertentu yang sangat riskan pada gerakan sosial atau pada chaos sering tidak dipublikasi. Tidak boleh dipublikasi. Nah, itulah segi aksiologi dari sebuah ilmu. Jadi bahwa secara metodologis kita telah membuktikan akan terjadi sesuatu, tetapi kalau saya umumkan akan menimbulkan sesuatu yang sangat merugikan. Maka secara aksiologi saya tarik. Oke. Nah, itulah kearifan. Jadi tidak selalu yang benar, tidak selalu yang niat baik yang Anda lakukan itu berakibat baik. Makanya tadi, benar secara hukum, tulus dari sisi niat, tetapi tepat atau pantas dari sisi konteks dan situasi. Begitu konteks dan situasi tidak memungkinkan, Anda jangan paksa. Itu akan menimbulkan resiko besar. Nah, jadi sekali lagi secara hukum sangat mungkin akan dijerat. Sangat mungkin. Saya tambahkan Ya, sedikit silakan. boleh ya, Bernard? Yang disampaikan Pak Bernard itu saya sepakat, tetapi kalau kita melihat kepada sejarah ramalan, ya, kebanyakan ramalan itu disampaikan kepada publik untuk publik juga berjaga-jaga. Jadi banyak sekali ramalan umpamanya tentang gempa bumi, banjir bandang, kehancuran umat manusia dan lain sebagainya. Itu dengan maksud agar kita kemudian merubah suatu sistem di dalam pemerintahan ataupun perilaku kita yang kemudian nanti akan terhindar daripada bencana yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui wahyu atau petunjuknya melalui orang-orang tertentu yang secara kodrat mereka itu diberikan sesuatu yang lebih sehingga mampu untuk berbicara dengan hal-hal yang tidak bisa kita nalar dengan akal sehat kita. Oleh karena itu, ini juga harus dipertimbangkan betul di dalam hukum bila jadi ramalan tersebut memiliki maksud dan niat yang baik tetapi memang tidak pas dan ada bertentangan dengan aturan hukum yang kita buat, tetapi mungkin yang dijelaskan Pak Bernard tadi niatnya tulus agar kemudian pemerintah merubah sistem dan tata cara mereka di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Maka tentunya kejadian yang sudah diramalkan oleh yang bersangkutan karena dia mendapatkan wahyu tersebut dapat dihindari gitu loh. Karena Tuhan itu kadang memberikan kita pengetahuan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dengan maksud supaya apa? Supaya jangan sampai kejadian yang membuat kita menjadi sakit, menjadi menjadi tidak sejahtera dan lain sebagainya ini bisa kita antisipasi dari awal. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Maka kenapa saya mengatakan ketika seseorang ingin menjatuhkan hukuman kepada seseorang, itu dia harus benar-benar mempertimbangkan dari segala aspek. Oleh karena itu hukum selalu dilambangkan dengan timbangan sehingga nantinya putusan yang diberikan kepada yang bersangkutan itu benar-benar adil. Tapi hal seperti ini saya sepakat dengan Pak Bernard. Penyampaian kepada publik itu harus hati-hati betul. Mungkin yang bersangkutan tidak ingin menyampaikan kepada publik di dalam ruang tertutup, tapi kemudian ada yang merekam, kemudian masukkan di publik. Ini juga yang merekam juga hati-hati juga. Mereka juga bisa terjerat. Ya, betul. Seperti itu. Ada tambah lagi? Karena kalau ada ramalan mengenai kerusuhan berdarah, bayangkan seluruh pemodal akan cabut modalnya dan lumpuhlah negara. Itu harus hati-hati. Jangan dipublikasi. Lebih bagus Anda komunikasikan ke pemegang keputusan, decision maker. Oke. Wangsit yang saya terima begini. Iya. Jangan dipublikasi karena rakyat ini beragam jutaan persepsi mengenai itu. Dan kalau mereka kemudian pada satu titik tergerak hanya karena pemicu dan kemudian menjadi kerusuhan atau ras, itu membahayakan sekali. Ya, karena di dalam Injil juga ada ya wahyu yang seperti Yesus lahir diberitahukan kepada raja, kemudian raja memerintahkan semua bayi dibunuh apa segala macam. Jadi kadang ramalan-ramalan seperti itu sudah terjadi lama untuk kita membuat sesuatu yang baik bagi umat manusia. Maka itu juga harus dipertimbangkan secara baik. Betul. Nah, Harus. kalau kita bandingkan Mbak Yu dengan Sunda Empire yang kemarin sempat meramalkan kemudian dipidana, Pak. Kalau itu kejahatan itu jelas itu. Oh, beda. Jelas enggak boleh negara di dalam negara enggak boleh.
Pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi undang-undang ya ada saat ini dipimpin Jokowi selesai. Oke. Siapapun Oke. yang hendak mendirikan negara baru di dalam negara Indonesia ya Oh iya, jadi perbuatannya sendiri sudah perbuatan sudah salah. Sudah salah. Oke. Kalau ini lebih kepada apa namanya tidak tepat. Oke. Karena lihat situasinya Karena juga, berusaha, masyarakatnya ya. juga. Oke. Jangan demi konten Karena ramalan itu tidak diharapkan oleh hukum. Tujuannya juga mungkin untuk memperingatkan. Tetapi konteks dan situasinya ada pas. yang tidak tepat. Oke, ini Tidak lebih tepat. berhati-hati ketika akan berkonten di media sosial dan tentunya harus diseleksi lagi ya Pak ya. Ya, mana 3 yang ukuran itu. keluar dan mana yang Benar secara hukum, tulus secara niat, Atau tepat secara waktu dan situasi. Oke, baik. Makanya penting sekali timing. Nah ini juga, saya juga pernah membaca bahwa kalau ramalan-ramalan seperti Yodiak, terkadang yang menulis ramalan juga sesuka hatinya penulisnya begitu. Nah, Kadang-kadang belum ya. lagi soal itu. Dan ketika ditanya metodologinya, tidak tahu. Iya. Jadi lebih berhati-hati dengan sebuah ramalan. Ketika itu benar berarti itu sebuah pertanda ya Pak ya. betul. Ketika itu tidak benar maka itu bisa dikatakan hoax dan itu jangan dipublish di media sosial.